warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 06, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Priadi MMPD. Baiklah, berikut cuplikan wawancara yang akan saya laksanakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. alhamdulillah. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak, ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. ya. Nah, Bapak di sini sudah berapa lama, Pak, menjabat sebagai kepala sekolah? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya, Pak ya. Tapi sebelumnya sudah pernah menjabat kepala sekolah juga ya, Pak ya. Nah, ya. Ya, baiklah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik. Yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Nah, begini ya. Ada untuk keputusan-keputusan dilema etika adalah keputusan yang berdasarkan akal sehat. Sedangkan moral itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kami kalau dalam menghadapi masalah, lihat dulu masalahnya. Sejauh mana masalah anak didik atau masalah sekolah, nah barulah kami ke dalam input pribadi untuk dianalisa gitu. Apakah masalah tersebut etika ataukah moral, tinggal dilihat dari permasalahannya. Oh iya, berarti Bapak mengidentifikasi dari sudut pandang permasalahan yang ada ya, Pak ya? Ya. Nah, baiklah, selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, begini ya, misalnya satu kasus di sekolah kehilangan uang. Nah, ini kita identifikasi dulu permasalahannya. Kehilangan uang ini jam berapa gitu kan kejadiannya. Kemudian anak itu juga harus jujur. Ketika hilang itu apakah di dalam kelas atau di luar kelas. Kalau anak nggak jujur, ya susah kita. Nah, kalau anak nggak jujur, permasalahannya ya kita sebagai pimpinan menganalisanya susah. Harus jujur. Kalau jujur pasti akan ketemu tindak lanjutnya. Ya, berarti menganalisis kasusnya untuk mengambil keputusan kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan, kemudian mencari tahu tentang kebenaran melalui pengumpulan data-data pada kasus tersebut ya, Pak ya. Baiklah Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, lihat masalah ya, kemudian kita identifikasikan kasus ini, kemudian kita menganalisa, kemudian kita tindak lanjut dari analisa itu, barulah kita mengambil satu keputusan. Ya, baiklah Pak, berarti ada 4 langkah ya Pak ya, yang Bapak lakukan. Yang pertama lihat masalah, identifikasi masalah, menganalisa masalah, dan selanjutnya adalah tindak lanjut. Baru selanjutnya adalah keputusan itu diambil. Ya. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kita harus berlandasan akal sehat ya. Akal sehat, kemudian moral agama, kemudian kita dengan berbagai metode supaya bisa mengungkapkan masalah. Nah, kalau sudah metode ini kita laksanakan tepat, nah kita baru mengambil
satu keputusan. Kadang-kala kita mengangkat masalah itu susah, menyelesaikan masalah pun susah, apalagi mengambil keputusan. Dan itu harus bijak kita dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, baik Pak. Luar biasa sekali Pak yang Bapak lakukan selama ini untuk mengefektifkan pengambilan keputusan ya Pak, berlandaskan akal sehat, berlandaskan nilai-nilai moral agama, kemudian menggunakan metode untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya juga akan diputuskan suatu keputusan yang bijak dan juga berpihak kepada semua pihak gitu ya. Nah, selanjutnya Pak, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya adalah satu, mengenai subjek itu sendiri. Subjek adalah yang bermasalah gitu kan. Nah, kalau subjeknya setiap hari di dalam masyarakat itu, atau anak ini ternyata sudah ada background kelakuan yang tidak baik, ya sudah, itu merupakan penggambaran di muka atau udah untuk ngambil satu kesimpulan gitu kan. Misalnya anak ini di dalam masyarakat sudah biasa ya mengambil sendal di masjid, misalnya anak ini sudah biasa ikut-ikutan kecil-kecilan lah, ngemok kepada yang lebih kecil lagi supaya bisa memberikan uang gitu kan. Nah, kita lihat dulu nih subjeknya. Kalau subjeknya backgroundnya sudah kita tahu ya, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam masyarakat, apalagi di sekolah. Nah, sekolah inilah merupakan tumpuan akhir untuk sebagai pimpinan menganalisa dari background yang tadi. Betul sekali Pak ya. Jadi tantangannya sangat berat sekali kita sebagai mitra pendidikan kepada orang tua siswa. Padahal pendidikan yang paling utama itu ada di keluarga ya Pak ya Pak. Betul, ya. Nah, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru ataupun Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Terkadang memang apa yang kita lakukan sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi memang kalau misalkan backgroundnya atau latar belakang siswanya dari keluarganya memang seperti itu, agak kesulitan juga ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Dilihat dari jenis kasusnya. Ada kasus yang ringan yang bisa diselesaikan pada saat itu, ada kasus yang sedang. Ya, sedang itu perlu tata kelola untuk menyelesaikan masalah. Ada juga kasus yang berat. Nah, kalau sudah kasus berat, kita kembangkan itu kan. Ada tindak lanjut khusus. Kira-kira seperti itu. Jadi jenis kasusnya. Iya, betul Pak. Jadi di sini pengklasifikasian kasusnya ada 3 ya Pak ya. Ada kasus ringan, ada kasus sedang, ada kasus berat ya Pak ya. Jadi untuk kasus ringan, kadang apa yang kita permasalahan yang ada di depan mata memang harus diselesaikan secara langsung ya, secepat mungkin. Namun untuk kasus sedang perlu pengkajian ulang ya Pak ya. Jadi harus melihat dari berbagai sudut pandang, dan juga apalagi kasus berat ya Pak ya. Harus lebih mendalam lagi gitu kan ya dalam penyelesaiannya. Baiklah Pak, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kita kembali lagi kepada tadi ya, seperti semula untuk pengambilan keputusan ya, setelah tadi tahu masalahnya, identifikasi masalah, pemecahan masalah, analisa, dan sampai pengambilan keputusan. Nah, yang ditanyakan tantangannya. Ini Pak, jadi seseorang atau faktor-faktor Pak, misalkan Bapak ingin mengambil keputusan tapi Bapak bertanya dulu kepada seseorang, atau misalkan mendengarkan sudut pandang dari orang lain gitu Pak. Nah, itu apakah ada? Merupakan masukan. Iya betul, ada. Itu sangat dibutuhkan untuk mengambil satu keputusan. Jangan sampai keputusan itu salah, apalagi yang sampai fatal gitu kan.
karena keputusan itu berhubungan dengan kinerja, dan itulah arti satu keputusan. Kadang-kala kalau keputusan salah, pasti pelaksanaan selanjutnya akan menimbulkan permasalahan. Biasanya Pak, kalau seseorang tersebut biasanya Bapak ke siapa Pak untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, setelah kalau misalnya kasusnya sedang atau berat gitu ya, kan di sekolah kan ada wakil, ada wali kelas, ada komite, ada ketua kelas. Nah, disitulah kita dilihat masalah, kemudian mengambil masukan-masukan, kita analisa, ya seperti itu. Karena masukan ataupun untuk kita membaca satu masalah itu sangat penting. Baik, berarti Bapak ketika mengambil keputusan yang sifatnya berat dan sedang, itu Bapak kadang memperhatikan sudut pandang dari stakeholder yang ada di sekolah ya Pak. Betul. Dalam artian stakeholder di sini wakil kepala sekolah, kemudian guru, pendik, dan bahkan melibatkan orang tua siswa ya sebagai mitra dalam memutuskan suatu kasus dalam dilema etika ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi pertimbangannya harus matang itu. Pertimbangannya harus matang, kemudian harus berpikir logis, ya. Kemudian kita juga harus berdasarkan aturan-aturan, etika-etika, peraturan di masyarakat, kemudian peraturan hukum yang ada, dan juga kesimpulan pribadi yang setelah kita membaca etika-etika tadi yang ada di dalam masyarakat, di dalam aturan-aturan itu, supaya kita tidak menyentuh hukum keputusannya. Ya, betul sekali ya Pak, luar biasa ini apa yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran menghadapi bahkan mengambil keputusan dilema etika. Memang harus berdasarkan etika yang ada di masyarakat, peraturan yang ada di masyarakat, dasar hukum yang ada di masyarakat, bahkan lebih jauhnya dasar-dasar agama yang menaungi kita ya Pak ya. Ya, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari sini saya belajar banyak Pak. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya mewawancarai Bapak, luar biasa, banyak sekali pengalaman yang tentunya yang harus saya ambil dan saya kolaborasikan dengan pemahaman saya di materi yang kami pelajari Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Bermanfaat ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Demikianlah wawancara saya bersama Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 06 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.